Waalaikumsalam, Mas Siap. Sampurasun. Sampai. Saya Jawa, ini Ya, sudah sudah, kebetulan ya. ketemu dalam satu wadah. Iya. Ya, silakan Pak Lurah. Mas, begini, ini kan sekarang lagi perkembangan masalah nilam ya. Betul. Sekarang yang Mas lakukan langkah-langkah untuk kedepannya atau apakah Mas kedepannya mau gimana atau gimana gitu Mas? Jadi gini Pak Lurah, kebetulan saya sendiri ini yang terjun ke lapangan. Ya. Artinya dari pola pembibitan, terus cara pola tanam, sama penyuluhan di bidang dikala panen, ya di bidang panen, sampai jadinya handling penyulingan minyak sendiri. Ya. Nah, dari bibit saya pakai jenis sidikalang, bibit nilam sidikalang asli. Untuk masalah pupuk saya anjurkan pupuk kandang atau organik. Ya. Oh iya. Nah, jadi kita tidak menganjurkan pupuk kimia. Satu, biar apa? Biar skala antara pancolina 1 sama sidikalang dia nggak berubah, dikarenakan dari faktor pemupukan. Kedua, untuk pengembangan ini saya sudah dibantu sama Pak Lurah, yang terutama di wilayah Sancang, desa Sancang ini, untuk masyarakat atau petani yang cinta dengan tanaman budidaya tanaman nilam. Saya sendiri Najaten. Kebetulan pengembangan ini sudah berjalan dari waktu ke waktu, dan alhamdulillah dengan detik ini saya sudah menyiapkan alat suling atau pabrik penyulingan minyak nilam atsiri ya. Itu kebetulan pabrik tersebut dibikin dari stainless asli ya, skala industri tipe 304. Kenapa saya pakai stainless? Dikarenakan dari stainless inilah pengaruhnya minyak kejernihan dan kualitas itu benar-benar membantu lah dari alat penyuling tersebut gitu. Saya udah nyuling, udah produksi. Kebetulan untuk minyak saya sendiri, minyak nilam sidikalang ini saya pernah dibeli sama teman saya yang kebetulan dia menginduk ke Panaroma, ke Indeso, kadar PA 32. Kadarnya itu? Iya, kadar PA 32 ketertalan ya. Yang asam di bawah 4 bahkan 4. Kan bagus berarti ya ini. Terus kebetulan saya sendiri di sini karena kenapa kok masih dalam tahap penyusunan Pak Lurah? Karena di sini sendiri satu memang ada pro kontra antara petani yang trauma tentang nilam sama petani yang antusias pengen tahu nilam gitu. Dikarenakan kemarin sudah saya ketemu salah satu petani, alasannya nggak mau nanam nilam dikarenakan dulu pernah kata-katanya bukan nilam, dilem. Nah, saya perlu perbaiki. Kenapa dilem sama nilam kok beda? Ya di sini saya mengucapkan ke Pak Lurah selaku kepala desa Sancang bahwa dilem itu bahasa Jawa. Kalau bahasanya dilem artinya apa? Dilem itu nilam sabun. Ya, kalau nilam sabun memang kadar air tinggi, kadar minyak sedikit. Yang saya pakai ini yang kadar minyak tertinggi, termasuknya minyak aslinya, yaitu nilam sidikalang, kapak tuan, atau mungkin pancolina 1, pancolina 2. Nah, kebetulan yang saya pakai ini yang sebenarnya nilam. Di luar daripada fungsi nilam tersebut untuk ekspor, saya sendiri belajar, mencoba, ini masih belajar Pak Lurah ya, untuk eksperimen. Artinya pengen mengetahui apa sih fungsinya kegunaan minyak nilam tersebut. Kok sampai ini minyak maksudnya impor atau ekspor ya. Nah, di situ saya ulik lagi. Ternyata di dalam kandungan minyak nilam tersebut banyak sekali kandungannya, termasuk itu Mas, khasiatnya minyak nilam itu apa aja Mas? Khasiatnya itu satu, untuk mengobati sakit kepala atau garis miring migrain ya. Terus mencegah infeksi, mengobati atau menurunkan gula darah terutama penderita diabetes tipe 2 ya. Terus keduanya bau badan, ketiganya lagi mencegah infeksi, terus menjaga keseimbangan tubuh atau seperti daya tahan tubuh lah ya, maaf nih seperti itu, daya tahan tubuh ini ada grogi Pak Lurah ini. udah lama ketemu Pak Lurah, betul. Nah, di samping itu Pak Lurah saya juga menganjurkan ya, pola sehat saya itu mengantarkan ke petani saya ini terutama untuk mengenal tentang hasil produksi sendiri, artinya hasil pribumi atau inilah anak-anak Indonesia ini saya kenalkan gitu kan. Nah, di sini jadi jangan kita ketergantungan Pak Lurah ya, maaf jangan ketergantungan. Nah, ya kalau punya duit, kalau nggak punya duit kan malah terrepot. Nah, saya kenalkan dengan langkah-langkah sebagai berikut ini.
termasuk ada yang di sekitar kita ini saya manfaatin, saya keringkan, terus kunyit hitam, bunga saffron dan sebagainya, ini tak buat fermentasi sama minyak nilam. Sekalipun saya pernah nyuling di antara daripada nilam, saya nyuling minyak atsiri, apa namanya itu, sirih ya, sepah yang buat nyepah seruh. Itu juga bagus untuk kesehatan, bagus terutama untuk mencegah gigi, terus untuk menurunkan kadar gula darah, penderita kolesterol, atau kadar gula darah untuk penderita diabetes tipe 2 dan lain sebagainya. Ya satu itu karena posisi bukan dokter Pak ya. Cuman saya membawa untuk masyarakat yang tentang nilam biar mengenal. Artinya satu, keseimbangan alam ini kita butuh penghijauan. Kedua, untuk mengurangi angka pengangguran. Kenapa? Dikala misalkan kita sudah ada pabriknya, sudah ada petaninya, apalagi sih? Tinggal kita kembangkan potensinya yang lebih banyak. Gitu Pak Lurah. Itu Mas, tadi kan ada kata Mas itu ada nilam ya. Nilam dan nilam. Ya. Itu apa? Beda apa gimana? Memang Pak Lurah, beda. Di Indonesia sendiri, setahu saya ini Pak, selama saya studi banding, di antara tanaman nilam yang ada di Indonesia sebenarnya ada 6 spesies Pak Lurah. Yang satu yang terlalu bagus antara sidikala, tapak tuan, terus dikawinkan lagi, jadi pancolinya 1, pancolinya 2. Nah ada lagi dilem. Nah dilem ini yang disebut namanya dilem yang nggak layak dikembangkan. Karena apa? Kala itu biasanya dikala dulu zaman PTPN Nilamare, PTPN Perkebunan Jawa atau Jawa Barat itu dulu dibuat cuman apa? Cuman buat apa nanti penggembur tanah atau misalkan apa namanya itu lah, mau buat penahan abrasi itu apa namanya Pak? Yang sekarang dipakai ini nih, pakai kaca kecil itu cuma pelindung doang. Pelindung supaya dingin. Betul. Pelembab. Selagi tanaman karet tersebut belum waktunya disadar. Setelah disadar dibuang kan gitu. Jadi nggak dimanfaatin. Kalau ini sengaja ditanam. Karena apa? Perbedaan nilam sama dilem memang jauh. Dari daun sudah jauh, kakasaran juga jauh. Terus kalau dikeprek minyaknya juga ada lagi. Di situ Pak. Jadi sekarang Mas itu lagi mengembangkan fokusnya ke nilam gitu. Betul, ke nilam. Karena posisi saya di sini sendiri memang saya kan pendatang, Pak Lurah ya. Kalau saya sebatas membeli tidak bisa, ayolah bareng-bareng kita cari tahu gitu ya. Manakala ini peluang, kan kalau kita yang penting berusaha dulu kan gitu. Kalau kita belum adanya upaya, belum berusaha terus menyerah, kapan mau maju gitu loh. Di situ. Itu Mas seperti bibit ya, bibit itu harganya sampai 5.000, 6.000 itu setinggi ini atau gimana Mas itu? Kalau bibit memang itu proses Pak. Dari kategori 1 di polybag, ya kan kalau di polybag kan harus sekonyong-konyong jadi tunas atau mungkin berakar ya, itu ada proses waktu. Dari 1 pola masukkan tanah dalam polybag tersendiri, baru mengeluarkan stek setinggi 20 cm. Terus ada upaya perawatan sampai terjadinya tunas sama perangsang akar. Dan di situ membutuhkan waktu kisaran 1 atau 2 bulan. Nah itu Pak. Jadi itu memang benar-benar kalau sudah di polybag, kategori entarnya ditanam di lahan, ya insya Allah itu gak ada harapan gagal. Karena kan udah ada tunas sama akar. Itu Mas kalau dari nanam nilam ya berapa bulan ke panen? Kalau dari polybag sendiri, yang langkah-langkah yang sudah panen sekarang ini, dari polybag sudah memakan waktu hitungan 2 bulan. Berarti kalau di tanah upayanya sekitar 4 bulan setengah. Kalau digabung udah dipanen itu? Udah dipanen tahun pertama. Berarti kalau digabung ada pengupayaan dari dini mulai awal sampai panen kan 6 bulan setengah, atau mungkin bahkan mencapai 7 bulan, itu yang normal. Nah kemudian setelah dipanen, upayakan pengemburan tanah atau penyiaran tanah biar akar tersendiri terlindungi kan dari terik matahari, maka terjadilah tunas baru. Nah dari tunas baru itu bisa mencapai 3 bulan panen. Udah panen itu apakah langsung disuling apa gimana itu? Ada proses Pak. Ada proses. Dari basis tani kan biasanya saya belikan mbak saya, jadi ada pelayuan dulu. Tapi saya dipeladukan, sistem angin-angin, setelah pelayu begitu mau disuling baru ada mesin pencacakan. Dicacaklah seukuran misalkan 3 cm atau 4 cm. Karena apa dicacak? Biar kandungan pancolinnya oil yang ada di dalam minyak tersebut
itu di batang cepat keluar, Pak. Karena di batang inilah minyak beratnya di batang. Kalau minyak daun memang banyak, tapi itu minyak rendah. Artinya skala kekentalan pH itu rendah kalau di batang. Kalau di daun, maaf, kalau di daun, kalau di batang yang kental. Begitu Pak Lurah. Jadi banyak sekali manfaat nilam itu ya. Alhamdulillah. Kalau untuk nilam sendiri, saya sendiri yang sudah pernah istilahnya pembuktian dari dulu saya kecelakaan motor ini habis. Saya nggak tawarkan apa-apa, saya mengkonsumsi minyak, tapi udah saya fermentasi, saya kecelotkan ke tubuh saya sampai sekarang ini kan tidak ada dibalurkan. Kayak contoh kayak ini juga, ini kan ini masih biang, artinya masih murni ya. Belum dicampur, belum difermentasi. Ini masih udah ada 10 kandungan, Pak. Apalagi kalau difermentasi berarti kan tambah lagi dong, jadi kenapa herbal tadi gitu. Jadi situ Pak, ini dikenalkan biar pola hidup sehat. Oh gini ya, ini murni ya? Murni Pak. Oh iya. Itu kandungan pH 32. Kandungan pH 32. pH. Kadarnya? Ya, kadar pH. pH itu kekentalan oil, pancoli oil 32. Ya, asam di bawah 4. Mas, itu kalau misalkan ini kan panen ya, si petani itu dari 1 ton basah, kalau dijadikan minyak, kalau udah diolah menjadi berapa liter atau berapa tergantung kilo? Tergantung kan dari posisi tanaman itu kan beda-beda ya. Ya. Ada yang di bawah naungan, ada yang posisi nggak ada naungan, artinya nanggraf lah ya, panas. Ya. Nah, kekeringan tanah itu sendiri itu juga pengaruh Pak. Di rendemen pengaruh. Karena apa? Karena kekeringan condong ke arah timur, berarti kan dia matahari pagi dong. Itu bisa mencapai 3% rendemen. Tapi kalau walaupun posisi miring ke timur, tapi ada naungan, contoh tumpang sari sama alga, atau tumpang sari sama kayu karet, atau dan lain sebagainya, itu kadang-kadang pengaruh jadi 0,18. Karena mungkin ada naungan ya, tidak matahari tidak loss gitu kan. Nah, kalau yang di daerahnya misalkan dingin atau misalkan bawah naungan, itu udah lagi 1,5 gitu. Tergantung rendemen. Jadi antara naungan dengan yang bergerak gitu ya, ada perbedaan itu ya? Betul, pasti. Kadarnya itu. Betul. Perbedaan kalau di dalam di pupuk itu ada perbedaan juga? Kalau pupuk juga sama. Ada. Di pupuk juga sama. Saya pernah mencoba ya, artinya yang pakai saya pupuk kimia, yang saya pakai pupuk kandang, itu setelah saya suling benar-benar pengaruhnya besar. Di aroma terutama kuat yang pupuk kandang di aroma. Terus kadar minyak juga lebih bagus di pupuk kandang daripada pupuk yang lain. Nah, gitu. Jadi itu bagusnya pakai pupuk kandang ya? Pupuk kandang atau kalau enggak organik. Dari ini aja fermentasi dari limbah bisa. Limbah dari hasil penyulingan nilam, saya fermentasi sama misalkan contoh tanggal daun kriteria, kaliandra, tembutan, baru kita panggil. Bisa. Ini masa penasaran ini Mas, satu kali lagi mau nanya lagi. Ini khasiat dan kegunaan minyak sidikalang itu apa aja nih Mas? Kalau kegunaan, saya penasaran nih Mas. Kalau kegunaan kebetulan ini kegunaannya banyak bener Pak. Ini salah satunya ya, satu untuk mengobati sakit kepala garis miring migren ya. Terus kedua mencegah infeksi. Dan ini yang penting, pencegahan infeksi di dalam maupun di luar. Wah kata orang, bohong lah itu cuma boleh dibuktikan. Nah kedua ini juga bisa mengatasi depresi. Ini apa? Aromanya bisa disedot, bisa mengalami depresi, tidak nyantai. Terus ketiganya lagi ini untuk daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh bagus sekali ini, karena kandungan minyak nilam tersebut itu ada kandungan sebutnya teh metanol sama resin. Artinya metanol sama resin setara sama gaharu. Gitu. Iya. Nah salah satunya kayak gitu. Kalau dicampur sama fermentasi herbal lebih dahsyat. Lebih bagus ya. Betul. Selama ini saya Pak, dari saya kecil sampai gas gede ini nggak pernah disuntik saya. Saya udah pakai ada yang di kampung lah. Ya. Karena nenek moyang saya sendiri atau bapak mungkin sama nenek moyang kita kan orang pelaut ibunya ya. Nah, Betul. itu zaman dulu kan zaman penjajah gitu kan. Ya. Jarang duit lah gitu Pak. Situnya apa ya udah yang ada sekitar kita aja manfaatin. Gitu. Nah kebetulan untuk regulasi sekarang ini kita nyarinya yang instan. Betul. Makanya kadang-kadang ya kalau dikaji ulang lah gitu, orang zaman dulu sama sekarang kan pola itu udah lain gitu. Karena dari pola makan, terus dari penjagaan juga tidak ada unsur yang lain gitu kan. Alami lah kalau dibilang.
begitu Pak Lurah. Mas, kalau sebesar ini ya harganya itu berapa Mas? Kalau sebesar ini minyaknya? Kalau udah fermentasi ya segitu mencapai 250.000. Tapi dari hasil nanti 250.000 ya ya segini. ya Segini. ya karena kalau udah fermentasi itu fermentasi kan ada pengupayaan Pak, Betul. dibuang gasnya Ya. ya dari 1 kilo jadi takaran 3 on. Jadi yang lainnya kan kebuang. Ya. Kita ngambil sari, patina lah gitu kalau bahasa ini. Begitu Pak Lurah. Silakan. Sekarang yang selain nilam itu yang mau dikembangkan apa sekarang Mas? Kalau saya ini gagasan ya Pak, tergantung modal saya ini. Untuk Ya. sementara ini saya nilam. Kedua, minyak kayu putih. Tapi bibit yang jenis Kulon 71. Ya, ya. Kedua, rencana saya yang kedua ini saya mengembangkan serut atau sirih. Sirih, ya. Itu untuk pengobatan. Karena apa? Kemarin saya nyuling minyak serut dibelinya sama orang Jakarta, tapi dibelinya lagi punya bos atau punya buyer Amerika. Terus sama lemongrass. Lemongrass ini minyak serai dapur. Ya betul. Ya, serai dapur. Ya, serai dapur itu serai dapur sama serai wangi beda Pak. Kalau serai dapur ini maksudnya kena kategori minyak lemongrass. Kalau minyak serut vegetable oil. Kalau minyak nilam namanya nilam asiris bikalan ya saya. Terus kalau satu lagi garu. Bahkan di sini saya juga punya garu gitu. Ya. Dengan teman saya di Askiri juga punya garu gitu Pak. Ini mau saya kembangkan sendiri. Gitu. Memang rencana sih ya kalau saya kan seolah-olah kan orang nggak punya modal. Tapi saya berani maju dikarenakan apa? Satu, dengan bibit benar, dengan pola tanaman yang benar, insya Allah Pak itu bakal sukses. Karena dari bibit benar kita sukses Pak. Tapi kalau kita bibit salah, cara pola tanaman salah, tetap salahnya salah. Itu Pak. Di situ yang saya jaga, yang saya ini. Itu Mas, kalau ekspornya itu kemana aja Mas? Ke PT mana aja Mas? Kalau kebetulan minyak nilam sendiri ini banyak Pak ke Perancis ya. Ke Perancis yang terbesar ke Perancis. Kayak yang di Semarang, Ungaran di daerah saya ini anak pengusaha itu muncul itu ke Perancis. Ada lagi ke Swiss, ada lagi ke Jerman, ada lagi India. Bahkan sekarang Cina. Tapi termasuk Timur Tengah lah Pak, Timur Tengah juga ada Mas. Jadi alhamdulillah incaran Indonesia ini incaran tanah suburnya itu benar-benar sama pihak luar itu diincar benar-benar karena kesuburan Indonesia sendiri, makanya kita harus bangga jadi orang Indonesia gitu. Tapi kita harus pola pikirnya benar-benar ya gitu tadi dimanfaatin lah. Jangan sampai lahan istilah itu diabur-aburin atau teraniaya tidak ada penghasilan gitu. Misalkan contoh kalau ada karet atau ada apanya tepang sarinya bisa gitu. betul. Kalau punya misalkan skala balong daripada ke pinggiran ini kosong yang untuk balong kasih aja nilam ikannya aman betul. Ikannya aman nilainya mana tahu itu kan bisa jadi dijual gitu. Toh lagian sekarang kan pabrik susah deket Pak Lurah, bisa siapkan penyulingan gitu. Makanya saya datang ke Pak Lurah, saya dipanggil Pak Lurah ini. Dengan adanya pertemuan ini sore ini Pak, ya Pak Lurah bisa membantu saya untuk pengembangan nilam yang di daerah desa Sancan. Saya juga kan ajakan ini beda kelurahan beda desa Pak. Ya, ketemu sendiri sama Pak Lurahnya sendiri. Alhamdulillah disambut dengan baik karena ini menyangkutkan untuk masyarakat banyak juga. Iya betul. Terutama di dunia pertanian. Betul. Budidaya tanaman nilam yang saya kembangkan ini sibikalan. Gitu. Selain daripada nilam, insya Allah saya mau lagi mencoba kembangkan budidaya lagi termasuk kayak semacam kunyit hitam, terus bunga saffron, minyak kayu putih, terus serai dapur, serai sepah gitu kan. Saya kembangkan terus. Kemarin juga ditawaran sama teman saya untuk cari minyak. Berarti ini Mas minyak Sidikalang itu udah keluar ya, ekspor keluar ya? Alhamdulillah dari dulu Pak, dari tahun 70-an. Gitu. Udah tahun 70-an. Dari dulu kakek saya, nenek saya kemungkinan waktu itu dan Jawa juga sudah ada penyulingan kayak gini, bukan lagi baru ini kan gitu. Cuman sekarang yang pengembangan terbesarnya di Sulawesi. Sekarang itu? Iya, terbesarnya pemasok minyak Indonesia Atsiri itu terbesar Sulawesi. Kalau diukur ini adalah Aceh, awalnya Aceh, nomor 1 Aceh untuk kualitas. Gitu. Ya kita kerjasamanya aja Mas ya supaya kita bisa mengembangkan bersama-sama ya Mas ya. Amin. Soalnya saya
lihat itu khasiat-khasiatnya kan lumayan cukup Amin. bagus dah biar. Betul Itu Pak Lurah. Betul. bagus. Itu cara makainya gimana Mas? Apa Pak? Cara makainya? Pakai apa Pak? Itu cara misalkan ada luka atau apa? Ya. Sakit tenggorokan atau sariawan gitu gimana caranya? Oh gini aja Pak, nggak Cara apa-apa. gimana? Ini kan kalau hasil fermentasi saya berani Pak. Ini contoh ini kan masih dalam kemasan botol. Ah. Karena luka, langsung aja nggak usah diapa-apa semprot, tancap ini aja simpen. Ya taruhlah 5 menit. Kalau misalkan punya gejala ada sedikit di dalam tubuh, nggak apa-apa, langsung todong aja kayak gini contoh ini. Ini berani. Udah, minum air putih nggak apa-apa. Jadi kalau diminum juga nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Nggak apa-apa aman. ya? Hasil fermentasi aman. Gitu. Hasil fermentasi aman. Tidak ada masalah. Tanpa ada efek samping. Alhamdulillah, saya sendiri sudah bukan 1 atau 2 tahun. Ini dari dulu waktu saya dari peserta tentara, gitu lah. Jadi, Oh Mas kan bukan tentara ya? pernah di Oh tentara ya, berapa tahun tentara? di Marinir Timur. Tahun 80. Oh iya. Ya, cuman kan itu kan yang mungkin masa lalu ya. Masa lalu ya. Masa lalu. Cuman kan pengen belajar lagi jadi orang yang lebih baik lah gitu. Ya. Karena fungsinya kalau kita sudah mencintai dengan alam, dengan penghijauan, berguna lah untuk masyarakat banyak, itu yang saya mau Pak. Iya, Itu betul. tujuannya gitu. Ya untuk sementara Mas ya begitu aja. Terima Siap, kasih Pak. kita kerjasamanya. Kita Sama-sama Pak Lurah. lanjutkan lagi besok atau lusa ya. Siap, Kita- terima kasih Pak Lurah. apa yang kita kembangkan lagi untuk kedepannya kita bersama-sama ya. Sama-sama Pak Lurah. Ya, Siap. oke, siap. Terima kasih. Oke, Mas, Terima kasih, ya. Pak Lurah. Siap, Oke, siap. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.